Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Ramadan dari Universitas Budi Luhur, program studi hubungan internasional. Di sini saya ingin menjelaskan liberalisme dan neoliberalisme. Yang pertama saya ingin menjelaskan liberalisme terlebih dahulu. Liberalisme sering dipandang sebagai ciri khas filsafat politik barat modern dengan prinsip utamanya kebebasan, hak asasi manusia, rasional, kemajuan, toleransi, dan norma-norma konstitualisme. Dan demokrasi sangat melekat dalam budaya politik barat, meskipun teori liberal HI diremehkan sebagai utopis. Sejak akhir Perang Dingin dunia terlihat sangatlah berbeda. Internasionalisme liberal telah memperoleh relevansi baru dan kekuatan perubahan yang dianggap telah membawa pada transformasi, demokratisasi, pelembagaan, dan saling ketergantungan ekonomi. Pemikir liberal tersebar secara internasional dan lintas akademis disiplin. Kemudian, asal-usulnya, liberalisme merupakan ideologi yang berasal dari pemikiran filsafat. Penerapan prinsip liberal dapat dilihat dalam tata cara pemerintahan sebuah negara, terutama bagi negara yang demokratis. Figur utama yang meracik prinsip liberal adalah John Locke. John Locke merupakan seorang filsafat Inggris pada abad 18 yang diakui sebagai Father of Liberal. Kemudian, ada empat asumsi liberalisme. Yang pertama, rasionalitas dan sifat baik yang melekat adalah karakteristik yang menentukan jenis manusia. Yang kedua, sementara orang secara rasional mengejar kepentingan mereka sendiri, ada potensi harmoni kepentingan di antara orang-orang. Kemudian yang ketiga, kerjasama adalah mungkin dan pada kenyataannya merupakan fitur utama dari semua hubungan manusia, termasuk hubungan internasional. Yang keempat, liberalisme menentang perbedaan antara ranah domestik dan internasional. Kemudian, arus pemikiran liberal saat ini itu ada tiga. Yang pertama, liberalisme interdependen. Yang kedua, liberalisme republika. Yang ketiga, institusionalisme neoliberal. Kemudian saya ingin menjelaskan neoliberalisme. Jadi, apa sih neoliberalisme itu? Neoliberalisme berasal dari kata liberal dan isme. Di sini menunjukkan aliran atau paham. Dalam Kamus Bahasa Oxford, liberalisme dapat diartikan sebagai that believes in a global free market without government regulation, with business and industry controlled and run for profit by private owners. Atau dalam kamus ilmiah populer, liberalisme dapat diartikan suatu sistem perekonomian yang mengutamakan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian terhadap semua macam barang. Dari pengertian tersebut bisa diambil penjelasan bahwa neoliberalisme menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi, karena mereka yang mengikut paham ini menganggap campur tangan negara pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar dan membuatnya tidak efisien dan tidak sesuai kenyataan. Karenanya, liberalisasi dan privatisasi menjadi ciri penting dalam kebijakan neoliberalisme pada tingkat domestik. Kemudian munculnya neoliberalisme. Awal munculnya neoliberalisme akibat hancurnya liberalis yang dianggap gagal karena ternyata tidak mampu mengangkat kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberal, pada tahun 1973 terjadi krisis minyak. Mayoritas negara penghasil minyak di Timur Tengah melakukan embargo terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, serta melipat gandakan harga minyak dunia. Hal ini dilakukan oleh Timur Tengah sebagai bukti reaksi mereka terhadap Amerika Serikat yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur. Keputusan Timur Tengah ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara sekutu Amerika Serikat, dan mereka pun saling berselisih paham sehubungannya dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya sosial demokrat, biaya fasilitas negara untuk para rakyatnya. Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Kemudian asumsi dasar neoliberalisme. Asumsi dasar neoliberalisme yang pertama itu adalah hukum pasar.
kebebasan bagi modal, barang, dan jasa, sehingga pasar bisa mengatur dirinya sendiri agar gagasan tetesan ke bawah dapat mendistribusikan kekayaan. Juga mencakup upaya agar tenaga kerja tak diwakili serikat buruh dan menyingkirkan semua hambatan yang menghalangi mobilitas modal. Serta seperti peraturannya, kebebasan tersebut harus diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi pasarlah yang berkuasa dan penentu. Yang kedua, mengurangi pembelanjaan publik bagi pelayanan-pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, deregulasi agar kekuatan pasar bisa bekerja menurut mekanisme aturannya sendiri. Yang keempat, mengubah persepsi baik tentang publik dan komunitas menjadi individualisme dan tanggung jawab individual. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.